Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Kita sudah memasuki soal ke-32. Untuk soal yang sebelumnya, Bapak Ibu bisa menonton video saya yang di part 1 dan part 2. Nanti linknya akan saya masukkan ke dalam deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas soalnya. Soal nomor 32. Asesmen diagnosis berkala merupakan asesmen formatif berdasarkan tujuan dan prinsipnya. Hal ini terkait dengan A. Pemeriksaan kemampuan belajar peserta didik untuk membantu proses belajar. B. Berfokus pada proses belajar peserta didik dan dilakukan di akhir semester. C. Umpan balik pada peserta didik untuk topik pembelajaran tertentu. Yang D. Tindak lanjut proses belajar sesuai dengan hasil nilai ujian akhir. Yang ditanyakan adalah asesmen diagnosis berkala merupakan asesmen formatif berdasarkan tujuan dan prinsipnya. Ya, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Pemeriksaan kemampuan belajar peserta didik untuk membantu proses belajar. Kita kunci jawabannya. Soal yang selanjutnya. Dari pilihan berikut ini, manakah aktivitas yang dilakukan guru pada tahap pengelolaan hasil asesmen? A. Membagi peserta didik dalam kelompok berdasarkan hasil asesmen. Jadi kita lihat dulu kata kuncinya. Di sini ada kata kuncinya seperti ini. Manakah aktivitas yang dilakukan guru pada tahap pengelolaan hasil asesmen? Berarti ini sudah dalam tahapan evaluasi. Yang A masih dalam pelaksanaan, membagi peserta didik dalam kelompok berdasarkan hasil asesmen. Yang B, guru menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua peserta didik di kelas. Kita lihat dulu yang C, melakukan penilaian untuk masing-masing peserta didik dengan memberikan nilai 1 apabila jawaban benar dan nilai 0 apabila jawabannya salah. Yang D, melakukan pemetaan terhadap soal yang paling sulit untuk dijawab peserta didik agar menjadi bahan evaluasi. Kita kunci jawaban yang paling benar di sini adalah yang C. Melakukan penilaian untuk masing-masing peserta didik dengan memberikan nilai 1 apabila dia benar dan 0 apabila dia salah. Kita kunci jawabannya. Soal yang selanjutnya. Seorang guru akan melakukan asesmen diagnosis sebelum mengajar materi baru. Pada tahap persiapan, guru tersebut menyusun 10 soal sederhana. Bagaimanakah pemilihan soal yang sebaiknya dilakukan? A. 2 soal dari materi prasyarat dasar dan 8 soal pada materi yang akan dipelajari. Yang B, 8 soal dari materi prasyarat dasar dan 2 soal pada materi yang akan dipelajari. Yang C, 4 soal dari materi prasyarat dasar dan 6 soal pada materi yang akan dipelajari. Yang D, 6 soal dari materi prasyarat dasar dan 4 soal pada materi. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B. 8 soal prasyarat dan 2 soal materi yang akan dipelajari. Nah, karena ini kita membutuhkan data awal, maka kita harus memberikan 8 soal prasyarat dulu untuk memetakan kemampuan dari peserta didik. Kita kunci jawabannya. Jawaban yang paling benar adalah yang B. Soal yang selanjutnya. Pembelajaran jarak jauh merupakan A. Pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan tugas kepada murid melalui WA group atau email. Nah, ini jelas salah ya. Dia sudah spesifik menyebutkan memberikan tugas kepada murid melalui WA group atau email. Nah, bagaimana kalau misalkan muridnya tidak mempunyai HP? Nah, itu jelas menjadi sebuah hambatan. Yang B, pembelajaran yang dilakukan dengan meminta murid mendokumentasikan semua kegiatan belajarnya. Ini juga membebani siswa tentunya. Yang B juga kurang tepat. Yang C,
pembelajaran yang diberikan melalui media elektronik, TV, radio, dan membuat catatan. Nah, ini juga kurang tepat karena sudah spesifik menyebutkan ya. Padahal kita diajarkan untuk mencari informasi terlebih dahulu, pembelajaran yang tepat bagi siswa kita selama PJJ ini. Kita lihat yang D, pembelajaran yang diberikan sesuai dengan kondisi murid. Nah, ini kan ya, meski tidak selalu bisa bertatap muka antara guru dengan murid. Nah, itu adalah jawaban yang paling tepat. Kita kunci jawabannya. Kita masuk ke soal yang selanjutnya. Soal nomor 36. Penggunaan televisi dan radio merupakan media dalam pembelajaran jarak jauh model A. Dalam jaringan atau online. Bukan ya. Yang B. Luar jaringan atau offline. Yang C. Terpadu atau memadukan. Atau yang D. Kunjungan guru. Nah, di sini udah jelas sekali bahwasanya media seperti televisi, radio merupakan model PJJ yang di luar jaringan atau offline. Jadi tidak membutuhkan jaringan dalam proses kegiatan belajar mengajarnya. Kita kunci jawabannya yang B. Soal yang selanjutnya. Dalam konteks pembelajaran jarak jauh, ada aktivitas pembelajaran sinkron dan asinkron. Prinsip pembelajaran sinkron adalah yang A. Belajar dilakukan kapan saja, tidak ada jam tertentu. Yang B. Murid dan orang tua dapat melihat materi belajar kapan saja, dapat mengulang kembali dan menyesuaikan dengan keadaan rumah. Yang C. Menyatukan belajar berbasis proyek atau membuat proyek bersama di waktu lain untuk kemudian didiskusikan bersama. Yang D. Dalam pembelajaran ini, guru dapat melihat langsung pemahaman siswa atau keterampilan komunikasi saat itu juga. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita kunci jawabannya. Soal yang selanjutnya. Guru Amir mengajar di daerah pedesaan yang tidak semua orang tua memiliki gawai, telepon pintar, televisi, radio. Model pembelajaran jarak jauh manakah yang sebaiknya digunakan oleh guru Amir? A. Model PJJ dengan kelas daring ya. Jadi semuanya menggunakan jaringan. Yang A jelas kurang tepat. Yang B. Model guru kunjung. Jadi gurunya setiap pembelajaran mengunjungi rumah-rumah dari peserta didiknya. Ya, ini juga kurang tepat ya. Yang C. Model kelas luring berkelompok kecil ya. Jadi di luar jaringan, tidak menggunakan jaringan, peserta didiknya dibentuk kelompok. Yang D ini mungkin benar yang C ya. Kita lihat yang D dulu. Yang D, model PJJ melalui televisi ya. Nah, padahal di sini sudah dijelaskan bahwasanya guru Amir itu mengajar di daerah pedesaan. Belum tentu juga semua orang tua murid mempunyai televisi. Nah, di sini jawaban yang paling efektif atau jawaban yang paling tepat adalah yang C. Model kelas luring tanpa jaringan kemudian dibentuk menjadi kelompok-kelompok kecil ya. Jadi kita kunci jawabannya yang C. Soal selanjutnya. Konsep utama pembelajaran terpadu atau blended adalah A. Guru menjadi sumber utama yang menentukan keputusan belajar ya. Bukan ya, kalau yang A ini namanya teacher center ya, bukan. Yang B. Pembelajaran berpusat pada murid di mana murid belajar sumber belajar secara daring maupun luring. Nah, ini mungkin jawaban yang benar. Kita lihat opsi jawaban yang lain dulu. Yang C. Fasilitas internet menjadi sarana paling penting dalam fitur yang bagus dan menarik. Ya, ini bukan blended. Justru ini lebih fokus kepada daring. Yang D. Belajar tergantung pada ketersediaan fasilitas daring maupun luring di sekolah dan di rumah. Nah, ya, ini ada kata belajar tergantung ya. Berarti sangat-sangat bergantung. Berarti itu kurang tepat. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Pembelajaran berpusat pada murid di mana murid belajar sumber belajar secara daring maupun secara
luring ya, perpaduan antara daring dengan luring itu namanya blended learning. Oke. Soal yang selanjutnya, saat melakukan pembelajaran dari rumah, seorang anak mulai merasa bosan untuk melanjutkan belajar sementara LKS yang harus ia kerjakan cukup banyak. Apa yang sebaiknya dilakukan anak tersebut? A. Tetap memaksakan peserta didik menyelesaikan pembelajaran karena ada tema yang perlu dikejar. Nah, di sini sudah kita sedikit menemukan kalimat-kalimat yang kurang tepat ya. Ada kalimat tetap memaksakan ini tidak diperbolehkan. A. Salah ya. Yang B. Menghentikan pembelajaran dan melanjutkan kembali jika anak sudah ada keinginan belajar. Nah, di sini juga kurang tepat ya, karena kalimatnya jika anak sudah ada keinginan belajar. Nah, sepertinya kalau kita menunggu siswa ingin belajar itu sangat-sangat sulit sekali ya, apalagi guru tidak bisa mengawasi secara langsung. Yang C. Mengganti dengan proyek lain yang tetap sesuai dengan tema pembelajaran. Mungkin benar ya. Ini juga bagus yang C jawabannya. Sekarang yang D. Memanfaatkan hal-hal yang menjadi minat anak untuk dijadikan konten belajar. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat ya. Jadi kita bisa memanfaatkan hal-hal yang lain sehingga bisa mendorong minat dari peserta didik. Yang C kenapa kurang tepat? Karena dia mengganti ya. Diganti pun kalau kita belum identifikasi, belum tentu anaknya juga merasa senang. Maka kita harus bisa menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh peserta didik. Kita kunci jawabannya yang D. Soal yang selanjutnya, mengumpulkan tugas pembelajaran melalui email, Google Drive, atau mengirim melalui aplikasi WhatsApp merupakan jenis aktivitas pembelajaran. A. Daring sinkron. B. Daring asinkron. C. Luring sinkron. Dan D adalah luring asinkron. Nah, di sini pengumpulan tugasnya melalui email, melalui Google Drive, melalui WA atau media yang lainnya, maka jelas yang digunakan adalah metode daring. Yang luring kita abaikan dulu, berarti kita mengerucut di dua jawaban, yang A dan yang B. Kemudian kita pilih dulu yang sinkron atau yang asinkron ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah daring asinkron. Kita kunci jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Sekolah memutuskan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Jumlah rombongan belajar yang banyak membuat sekolah harus membagi peserta didik bergiliran hadir selama 3 hari di sekolah. Di sisi lain, guru-guru merasa waktu yang diberikan masih kurang. Untuk mengatasi hal tersebut, manakah langkah yang dapat dipilih oleh guru? Kita lihat jawabannya yang A. Tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai aturan. Ya, ini nggak ada tindakan sama sekali ya. Padahal yang ditanyakan adalah manakah langkah yang dapat dilakukan oleh guru. Yang A ini seolah-olah sangat pasif sekali, nggak ada tindakan sama sekali. Kita lihat jawaban yang lain dulu. B. Mengembalikan pembelajaran seperti biasa, yaitu 6 hari belajar mengajar untuk semua peserta didik. Nah, yang B ini juga berbahaya karena tidak mungkin masuk di dalam kondisi yang seperti ini. Yang C. Menambah waktu pembelajaran lewat internet atau pemberian lembar kerja atau modul sebagai pendukung. Ini juga mungkin benar ya. Kita lihat yang D dulu. Proses belajar mengajar dilaksanakan tatap muka dan meminta peserta didik menyimak radio atau TV sebagai pendukungnya ya. Yang D sepertinya agak-agak ribet dilaksanakan ya. Maka kita pilih opsi yang paling efektif di sini. Nah, yang paling efektif adalah yang C. Jadi ada tatap muka, kemudian siswa peserta didik juga diberikan materi tambahan melalui internet ya. Kita kunci jawabannya yang C.